Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Moms, balik lagi di channel YouTube-nya Sahabat Gizi bersama saya Bunda Zoe. Like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk terus mendukung kami mengupload video yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas seputar 1000 hari pertama kehidupan anak. Dimana pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa channel ini akan berisi seputar konten gizi ibu dan anak, dimulai dari masa kehamilan, ibu menyusui, ASI eksklusif 0-6 bulan, dan pemberian makan pada bayi dan anak sampai usianya 2 tahun. Nah, sebelum itu semua, kita mulai dulu dari pengantarnya nih. Kita mau bahas 1000 hari pertama kehidupan. Stay tune, Moms! Oke Mom, sebelum kita bahas apa itu 1000 HPK, kita harus tahu dulu nih permasalahan gizi di Indonesia itu apa aja. Nah, salah satunya adalah stunting. Mungkin Mom sudah banyak denger ya tentang stunting gitu ya, baik di TV, di media sosial, kayak gitu. Nah, stunting sendiri ini merupakan salah satu masalah gizi yang sampai saat ini belum selesai nih Moms. Mungkin next video atau video entah kapan nanti kita akan bahas tersendiri mengenai stunting itu ya. Nah, stunting ini prevalensinya itu menurut data Riskesdas tahun 2016 itu masih di kisaran 27,5%. Jadi ada sekitar 27,5% anak atau balita di Indonesia itu mengalami stunting seperti itu. Nah, ini justru malah meningkat nih Moms. Di tahun 2018 itu menjadi 29,9%. Jauh atau meleset dari target RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kita, itu menargetkan prevalensi stunting itu di kisaran 28% pada tahun 2019. Nah, selain itu, ada studi lain nih, studi status gizi balita Indonesia atau SSGBI yang pada tahun 2019 menunjukkan data prevalensi stunting di Indonesia itu di kisaran 27,67%. Nah, berdasarkan studi ini, sebenarnya stunting di Indonesia itu sudah tergolong prevalensi yang sedang atau kategori sedang di kisaran 20-29%. Maka dari itu, tahun 2019 sampai 2024 target RPJMN ini diperbarui nih Moms, dinaikkan menjadi 14%. Kenapa dinaikkan? Karena yang diharapkan adalah stunting di Indonesia itu menjadi 0% gitu. Jadi ini menjadi tugas atau beban juga nih buat kita para ibu atau masyarakat di Indonesia yang peduli tentang gizi anaknya. Moms, salah satu penanganan dari stunting yang banyak dibahas di jurnal ilmiah dan literatur adalah penerapan dari 1000 HPK ini. Kita mau bahas di video kali ini. 1000 HPK sendiri atau 1000 hari pertama kehidupan si anak itu didapatkan dari 270 hari masa awal konsepsi plus kehamilan si ibu ditambah 730 hari masa setelah anak itu lahir hingga dia berusia 2 tahun. Nah, jadi kenapa nih kita harus memperhatikan periode 1000 HPK Moms? Dikarenakan pada periode tersebut terjadi proses tumbuh kembang anak yang sangat pesat. Ada pertumbuhan tinggi dan berat badan anak, perkembangan sel otak anak, perkembangan sistem metabolisme tubuh, dan perkembangan sistem kekebalan tubuh dia. Sehingga di periode 1000 HPK ini nggak boleh terjadi kekurangan gizi yang sifatnya kronis, apalagi stunting. Oke, tadi kan 1000 HPK diawali dari 270 hari masa awal konsepsi dan masa kehamilan. Sehingga di sini gizi ibu hamil itu harus tercukupi dengan baik, Moms. Kenapa? Karena idealnya berat badan bayi lahir itu tidak kurang dari 2500 gram dan panjang badannya tidak kurang dari 48 cm. Hal ini juga yang menyebabkan bayi baru lahir sampai dia usia 2 tahun itu harus dipantau terus-menerus panjang badannya dan berat badannya. Jadi, ada literatur buku yang berjudul Discovering the Brain itu bilang bahwa perkembangan otak anak itu sudah berkembang mulai dari awal-awal masa kehamilan. Dimulai dari 3 minggu awal pertama kehamilan, tabung syaraf otak anak itu sudah mulai terbentuk. Dan di minggu keempat, sel-sel otak anak itu sudah berkembang menjadi 10.000 jumlahnya. Meningkat lagi di minggu ke-24 menjadi 10 miliar. Sampai akhirnya di usia 9 bulan kehamilan atau menjelang kelahiran, otak anak itu sudah menyerupai orang dewasa loh Moms.
Disitulah peran gizi sangat penting, Mams. Kenapa? Karena pertumbuhan dan perkembangan sel otak anak sangat bergantung pada kecukupan gizi ibu hamil. Ketika si ibu sudah mengalami kekurangan energi, protein, asam lemak, dan zat gizi mikro seperti asam folat, zat besi, dan seng, itu akan sangat menghambat proses perkembangan dan pertumbuhan sel otak anak di dalam kandungannya. Hal itu juga ditunjukkan dari hasil brain scan yang dilakukan Dr. Fernando Mockenberg pada tahun 2007 sebagai berikut. Nah, terlihat ada dua gambaran otak yang berbeda. Satu adalah otak dari anak yang gizinya baik, dan yang satu adalah otak dari anak yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Terlihat juga di sini di mana anak yang bergizi baik memiliki sel-sel otak yang lebih banyak dibandingkan dengan anak yang bergizi buruk atau malnutrisi. Teori lain ini dari Barker and Hales yang sangat terkenal sekali teorinya yang disebut dengan The Thrifty Phenotype Theory, yang menyatakan bahwa anak dengan kekurangan gizi sejak dalam kandungan dan telah melakukan adaptasi metabolik endokrin secara permanen itu akan sangat kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kaya gizi setelah dia lahir, sehingga si anak lebih beresiko tinggi mengalami obesitas dan gangguan toleransi glukosa pada saat dia dewasa. Hal ini yang sering sekali saya temui pertanyaannya dari mam semua, kenapa ya anaknya pada saat dewasa atau misalnya remaja itu mengalami obesitas, padahal dia juga heran gitu, bingung. Di awal masa kehamilan atau kelahirannya berat si anak itu bahkan nggak nyampe 2500 gram kayak gitu. Nah, mungkin aja teori dari Barker ini ada benernya gitu, karena ternyata umum sekali terjadi di masyarakat kita. Sebenarnya, resiko obesitas tadi bisa diperkecil apabila si anak tetap mengkonsumsi makanan dengan jumlah yang tidak berlebihan, memperhatikan gizi seimbang, juga standar pemberian makan bayi dan anak yang sesuai untuk usia anak 6-24 bulan. Sebenarnya, setelah masa kelahiran hingga si anak itu berusia 2 tahun atau di fase 1000 HPK, itu sebenarnya adalah masa-masa di mana kita masih bisa mengoptimalisasi pertumbuhan anak. Tetapi apabila sampai 2 tahun itu tidak dikoreksi, artinya sampai 2 tahun si anak masih mengalami kegagalan tumbuh atau growth faltering, inilah yang bersifat nantinya irreversible dan tidak bisa dikembalikan. Dampaknya pun akan jangka panjang sampai ia dewasa. Jadi itu tadi mams yang harus diperhatikan di periode 1000 hari pertama kehidupan anak yang diawali dari kecukupan gizi di masa awal konsepsi baik itu ayah ataupun ibunya. Terus dilanjutkan dengan gizi ibu selama masa kehamilan juga harus diperhatikan, fokus ke ibunya. Terus yang selanjutnya adalah standar pemberian makan bayi dan anak sesuai dengan rekomendasi WHO tahun 2002 yang meliputi pertama, inisiasi menyusui dini segera atau 1 jam maksimal setelah kelahiran dan dirawat gabung dengan ibu. Yang kedua, pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan. Yang ketiga, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI usia 6-24 bulan. Dan yang keempat, dilanjutkan untuk menyusui kembali anaknya sampai dia berusia 2 tahun plus MPASI-nya. Penerapan 1000 hari pertama kehidupan anak yang baik dan benar menurut rekomendasi WHO dan Kemenkes diharapkan mampu mengurangi permasalahan gizi di Indonesia, khususnya gizi buruk dan stunting yang permasalahannya belum terselesaikan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini untuk terus mendukung kami mengupload video yang bermanfaat untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Sobat Gizi, inspirasi gizi keluarga Indonesia.